susunan daripada saf sholat. Bagaimana ketika 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Dan kita akan mengetahuinya berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, juga perbedaan pendapat para ulama terkait dengan tersebut. Yang pertama kondisinya adalah iza kana ma'al imami rajulun wahidun. Apabila bersama dengan imam itu makmumnya cuma 1 orang. Makmumnya 1 orang. Ittafaqo ahlul ilmi ala ayyakifa hadzal rajul awis sobiyu an yaminil imami. Para ulama sepakat bahwasanya ketika imam 1 orang imam, di belakangnya makmumnya 1 ya, imamnya 1, artinya imam pasti 1 ya, artinya seorang imam makmumnya 1 orang, baik itu laki-laki ya, awis sobi atau anak kecil. Posisinya adalah ayyakifa an yaminil imami. Dia posisinya adalah berada di samping kanan imam. Wa hadza kal ijma'i, ini sudah merupakan ijma' para ulama. Min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, artinya tidak ada perbedaan pendapat sama sekali terkait dengan posisi ketika 2 orang. Satunya adalah imam, satunya lagi adalah makmum, dan makmumnya terletak di sebelah kanan imam. Nanti kita akan lihat sebelah kanannya seperti apa, dekatnya dan lain sebagainya. Kita akan lihat hadisnya terlebih dahulu, dari hadisnya Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari. Ini Ibnu Abbas ini ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW, sholat qiyamul lail. Nah, ini yang dijadikan dasar bolehnya qiyamul lail berjamaah sewaktu-waktu. Jadi nggak rutin, sewaktu-waktu. Nah, karena pernah Ibnu Abbas bersama Rasul berjamaah qiyamul lail, tapi nggak rutin begitu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kumtu lailatan, saya sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, lailatan, pada suatu malam. Ibnu Abbas itu masih kecil, belum dewasa. Masih kecilnya itu tidak sudah tamyiz, tapi ya sudah tamyiz. Usolli, saya sholat an yasarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya di samping kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadha biyadi au bi'adi hatta aqamani an yaminihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkanku dari sebelah kirinya, kemudian dipindahkan oleh Rasulullah SAW dengan tangannya ke sebelah kanannya. Hatta aqamani an yaminihi, sehingga posisi saya berada di kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang lebih jelasnya di hadis riwayat Imam Muslim, jelas banget terkait dengan Ibnu Abbas sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bitu lailatan inda kholati Maimunah, saya nginep bersama dengan di rumah Rasulullah SAW bersama dengan bibi saya Maimunah. Maimunah istrinya Rasul. Faqaman nabiyyu minal lail, suatu saat Nabi salat lail, qiyamul lail. Fa'ata hajatahu summa ghassala wajhahu wa yadayhi summa nama summa qala fa'atal kirbata. Panjang hadisnya ini, berwudu, kemudian salat ya, terakhir fatawaddatu, kemudian saya bangun dan ikut salat bersama Rasulullah. Ini terusannya, fasholla fakumtu, saya sholat di sebelah kiri, kemudian dipindahkan oleh Rasulullah sebelah kanan. Kalau di Imam Bukhari hanya sedikit saja ininya, pelafaznya. Tetapi kalau di Imam Muslim lengkap sampai dengan Rasulullah SAW sholat bersama dengan Ibnu Abbas itu 13 rakaat qiyamul lail.
Kemudian di akhir-akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa bi basari nura. Kemudian lakin in waqafa al-ma'mumu an yasaril imami fama hukmu sholatihi. Kalau misalnya ada makmum yang di sebelah kiri begitu, bagaimana hukum sholatnya? Dia nggak di sebelah kanan, hukumnya bagaimana begitu ya? Terkait dengan yang sholat di sebelah kiri. Wa qala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan dia tidak batal. Dia tidak batal sholatnya karena lam yabtul, tidak batal. Buktinya apa? Buktinya Ibnu Abbas ketika berada di samping kiri malah terusin sholatnya. Ibnu Abbas kan tadinya samping kiri, kemudian dipindahkan oleh Rasulullah menjadi samping kanan dan terus sholatnya, tidak batal, tidak batal. Nah, ini yang dikemukakan oleh pendapat jumhur. Kemudian Imam Ahmad tabtul, mazhabnya Imam Ahmad batal sholatnya. Tapi mazhabul jumhur mengatakan dia tidak batal. Lam yabtul sholatu Ibnu Abbas, dia tidak batal sholatnya Ibnu Abbas. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kondisi yang selanjutnya, kondisi yang kedua. Iza kana ma'al imam rajulani, kalau bersama dengan imam satu orang imam, kemudian ada dua jamaahnya, makmumnya dua-duanya laki-laki. Li ahlil ilmi fi hadhil mas'alah qaulan. Para ulama membahas menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Pendapat pertama pendapat jumhur, dan pendapat yang kedua pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi pendapat jumhur ya termasuk tiga mazhab tadi, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Apa pendapat yang pertama? Pendapat jumhur, iza ijtama'a salasatu rijalin taqaddama ahaduhum wa saffal isnani khalfahu. Apabila ada tiga orang laki-laki, yang satu maju sebagai imam, wa saffal isnani, yang dua lagi berbaris di belakangnya. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah, yakunul imamu wal ma'mumanu soffan wahidan wal imamu fil wasati. Imamnya di tengah-tengah, kemudian yang satu dan yang lainnya berada di samping kiri dan samping kanannya. Wa hadza mazhabu Imam Abu Hanifah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi juga, Alqamah, kemudian Ruwi'an Abi Yusuf sahiba Abi Hanifah. Tapi ya jumhur yang lebih kuat ya menurut saya. Nih lihat hadisnya, kita lihat hadisnya, hadis Jabir ya, riwayat Imam Muslim. Summa ji'tu, ini hadis Jabir ini, summa ji'tu hatta kumtu an yasari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Jabir ini Jabir bin Abdullah meneruskan sholatnya yang tadi Rasulullah SAW sholat. Jadi kan tadi pertama Rasulullah, kemudian Ibnu Abbas di samping kiri, kemudian digeserlah sama Rasulullah, dipindahin ke sebelah kanan. Datang lagi Jabir bin Abdullah sholatnya di sebelah kanan. Yang satu Abdullah bin Abbas, yang satu lagi Jabir bin Abdullah. Summa ji'tu, kemudian saya datang, hatta kumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kalau di hadis yang Anas bin Malik, fa akhadha bi yadi fa adaroni hatta aqamani an yaminihi. Nah, ini di kondisi yang lain, Jabirnya Abdullah bin Abbas tidak ada, tapi ada Jabir, kemudian dipindahkan oleh Rasulullah ke sebelah kanannya. Kemudian summa jaa Jabbar bin Sokhr. Kemudian datanglah Jabbar bin Sokhr, sahabat Nabi juga. Summa jaa faqama an yasar. Dia berdiri sholat di sebelah kirinya Rasul. Nah, akhirnya fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadaina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan kami berdua, Jabir dengan Jabbar bin Sokhr tadi, hatta aqamana khalfahu, sehingga kami berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terkait dengan dalil jumhur. Nah, kalau terkait dengan Imam Abu Hanifah, ya dalilnya tadi ya, ketika Abdullah bin Abbas dan juga Jabir bin Abdullah berada di samping kanan dan samping kirinya, samping kanan dan samping kirinya, begitu. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Tetap dia tidak membatalkan atau tidak tidak masalah, artinya tidak masalah. Tapi yang pendapat jumhur mengatakan salafan wa khalafan. Pendapat jumhur dia berada di belakang, bukan di samping kanan atau di samping kirinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, posisi yang ketiga adalah iza kana ma'al imam rajulun wa imra'atun. Jika ada imam, kemudian ada laki-laki dan ada perempuan. Imam satu, kemudian ada laki-laki ada perempuan, begitu. Makmumnya dua tapi berbeda jenis. Iza kana ma'al imami rajulun wa imra'atun shallar rajul an yaminil imam wa bijiwarihi wal mar'ah khalfahuma. Apabila seorang imam, ada imamnya di depan, kemudian bersama dengan imam itu adalah seorang laki-laki, dia shallar rajul, ada seorang laki-laki perempuan, maka shallar rajul, laki-laki tersebut sholat di sebelah kanan imam, bijiwarihi, di sampingnya, wal mar'atu khalfahuma, sedangkan wanitanya khalfahuma, di belakang keduanya. Lima rawahun Nasai, hadis riwayat Imam Nasai dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, qala shallaitu ila janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sholat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, wa Aisyah khalfana, Aisyah istrinya di belakang kami berdua, tusolli ma'ana, sholat bersama kami, wa ana ila janbin Nabi, dan ini juga sholatnya sholat sunnah, karena sholat subuhnya di masjid bersama dengan siapa? Para sahabat semua. Nah, sedangkan Abdullah bin Abbas ini adalah sering main ke tempatnya Rasulullah SAW, kan sampainya di samping. Nah, sehingga malam-malam sering sholat bareng, begitu. Nah, ketika itu Abdullah bin Abbas di sebelah kanan, sedangkan Aisyah di belakang. Wa ana ila janbin Nabi, dan saya di samping Nabi, usolli ma'ahu, saya sholat bersamanya, wa Aisyah khalfana, dan Aisyah berada di belakang kami. Nah, ini terkait dengan imam rojulun wa mro'atun, imamnya satu, kemudian ada laki-laki dan juga ada perempuan. Kemudian yang posisi yang selanjutnya adalah iza kana ma'al imam rojulun wa mro'atani. Ini yang ada hadisnya dulu ya. Apabila ada imam, kemudian ada laki-laki satu dan ada dua perempuan. Nah, ini ada hadis, yang ada hadisnya dulu. Nanti yang nggak ada hadisnya itu adalah perempuannya satu. Ini di mana nih perempuan ini kalau satu, begitu. Nah, ini yang cari hadisnya yang dikiaskan dengan laki-laki, kalau dia misalnya istrinya di sebelah sini atau di belakang. Nah, ini yang ada hadisnya dulu.
Iza kana ma'al imam, apabila ada imam kemudian laki-lakinya satu, rojulun wa mro'atani, dan dua perempuan. Nah, bagaimana posisinya? Nah, di sini iza kana ma'al imam rojulun wa mro'atani shollar rojul ala yaminil imam. Tetap laki-laki sholatnya di samping imamnya, samping kanan, bijiwarihi, di sampingnya, wal mar'atani khalfahuma, dan dua wanita tersebut ada di belakang keduanya. Di hadis, ini ada hadisnya baru nih, yang ada hadisnya dulu. Hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Qala dakhalan nabiyyu alaina wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin qalati. Faqala qumu fali usalli bikum fi ghairi waqti salatin fa shalla bina. Faqala rajulun li sabitin aina ja'ala anasan minhu, qala ja'alahu ala yaminihi summa da'a lana ahlul baiti bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Faqalat ummi ya Rasulullah waidi muka ud'ullah lahu, qala fada'ali bi kulli khairin wa kana fi akhiri ma da'ali Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Nah, ini di riwayat Muslim. Intinya adalah Anas bin Malik sholatnya di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian kholah, ya, bibinya di belakang, di belakang bersama dengan ummi, ibunya Anas bin Malik. Dia sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya, posisi yang selanjutnya adalah iza waqafat imro'atan ma'a rajulaini hal tasihhu sholatuhuma wa sholatuha. Nah, ini baru, ini masuk ijtihad nanti ya, baru mungkin masuk ijtihad yang tidak ada dalilnya. Kita lihat yang ada dalilnya dulu. Iza kana ma'al imam rijalun wa nisaun wa sibyan. Nah, ini yang ada dalilnya dulu. Apabila ada imam kemudian ada laki-laki juga, ada perempuan juga, ada anak kecil juga. Gimana posisinya? Iza ijtama'a rijalun wa sibyanun wa khonasi wa nisaun taqaddamar rijalu li'annahum afdol. Nah, yang diutamakan adalah yang pertama sab-sab, ya, yang di depan itu adalah rijal, laki-laki dulu, li'annahum afdol. Nah, ini yang paling utama laki-laki. Summa sibyan, kemudian anak kecil tapi laki-laki. Jadi anak kecil di belakang, enggak di depan, tapi di belakang. Kemudian baru summan nisa, kemudian wanita, baru kemudian wanita. Tapi di sini ada summal khonasi, kemudian ada yang punya kelamin dua misalnya. Nah, itu dia dulu tuh, baru kemudian perempuan. Tapi kan jarang juga terjadi. 1001 juga. Nah, kan dia bukannya mengubah diri, tapi memang fitrahnya dari lahirnya ada punya kelamin dua begitu. Kalau dia cenderung ke laki-laki, ya berarti dia di belakang juga posisinya. Tapi dia karena kelaminnya ada dua begitu. Ada hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Nah, di sini terkait dengan sopnya. Ala uhaddisukum bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-As'ari. Qala fa aqamas shalat. Nabi mengerjakan salat, wa saffar rijalu, laki-laki di depan, summa saffa khalfahumul ghilman, kemudian yang anak-anak di belakangnya, summa shalla bihim fa zakara salatuhu summa qala hakaza salatu qala Abdul A'la la ahsabuhu illa qala salatu ummati. Nah, kemudian rijal, kemudian anak kecil, kemudian baru kemudian perempuan. Anak kecilnya laki-laki tapi ya. Nah, kemudian yang tidak ada ininya, tidak ada ijtihad, ya, masuk ke dalam wilayah ijtihad itu kalau misalnya laki-laki dengan perempuan, dua orang, misalnya suami dengan istrinya, apa dia di sebelah kanan atau dia di sebelah belakang.
di sebelah belakang. Ini termasuk perbedaan pendapat para ulama terkait dengan tersebut, terkait dengan tersebut. Kita lihat ininya, apa namanya, dalilnya. Tapi ijtihad, wilayah ijtihad. Kalau perempuan satu dengan laki-laki satu, perempuannya laki-laki sebagai imamnya, kemudian perempuannya sebagai makmumnya. Faqala Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwasanya kalau dia suami istri, suami istri, maka dia letaknya di sebelah kanannya, sebelah kanan di sini. Kalau dia suami istrinya. Tetapi waqala Imam Ahmad, dan Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah, dia berada di sebelah belakang ini, di sebelah belakang, samping belakang ini, bukan di sebelah samping begini. Kenapa sebabnya? Ya karena pertama, kalau yang perempuan jelas di belakang, itu dalil daripada Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan kalau dalilnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, karena posisinya berdua. Kalau berdua itu ya berarti di samping, bukan di belakang. Sedangkan ini istri, ini perempuan adalah bukan istrinya, artinya istrinya, maka dia adanya di samping. Mengambil dalil umum daripada kalau sholatnya dua orang, maka dia di sebelah kanan. Ibnu Abbas tadi, dipindahkan oleh Rasulullah SAW, tidak memandang laki-laki atau perempuan. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol sebelum lanjut ke masalah berikutnya. Di samping. Oh enggak satu garis persis, dia agak pinggiran dikit, artinya munduran dikit untuk membedakan antara imam dan makmumnya. Tapi tidak ada hadis terkait dengan pas banget harus begini atau di samping, itu semua ijtihad. Jadi kalau ditanya posisinya di samping pas banget, mutasawi itu pas banget atau di belakang sedikit, itu tidak ada detail hadisnya. Tapi yang adalah ijtihad ulama, kalau dia menyamakan dengan imam, berarti bedanya apa imam dengan makmum? Tapi kalau yang beristihad belakangan dikit, itu untuk membedakan antara imam dan makmum. Tapi lagi-lagi masuknya bukan ke wilayah hadis, tapi wilayah ijtihad. Di hadisnya nggak ada. Iya. Ya ada, kalau ada pun ijtihad. Misalnya keterangan, misalnya ulama siapa, misalnya itu ada rada sama dengan makmum dengan imam. Atau kalaupun tidak sama, tetap di sampingnya, tapi dia rada agak mundur. Nah, itu ijtihad semua. Memahaminya apa ijtihad? Karena yang mengatakan dia harus sama, nanti mana bedanya antara makmum dengan imam? Kok sama begitu? Nah, kemudian yang mengatakan dia harus agak mundur itu untuk membedakan antara makmum dengan imam. Tapi untuk detailnya, misalnya Ibnu Abbas tadi ketika sholat, itu hanya mengatakan Rasulullah memindahkan Ibnu Abbas di sebelah kanannya. Dan nggak ada sebelah kanan pas banget itu tidak seperti itu lafaznya, hanya an yasarihi di sebelah, an yaminihi di sebelah kanannya. Nah itu nggak ada keterangan sampai detail di sebelah kanan dan lurus dengan makmum, lurus dengan imam, nggak detail seperti itu. Nah detail-detail itu wilayahnya ijtihad, sehingga terjadilah perbedaan. Ada yang sebelah sini dikit, ada yang pas banget sini. Kalaupun dia pas ada miniran dikit gitu, sejengkal dua jengkal, itu ada yang seperti itu. Ada bahkan yang sebelah di belakang imam persis itu ada zohiri ya, artinya di belakang, walaupun satu tapi di belakang begitu. Tapi itu mazhab zohiri ya, yang empat tidak, tetap yang empat mengambil yang sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ditanya harus sama atau rada pinggiran, nah itu kalau teknis hadisnya adalah dia adanya di sebelah kanan, jiwar itu di sebelah kanan, di sebelahnya, tapi sebelahnya deket gitu. Jadi nggak segini banget, nggak sampai satu langkah segini, tapi dia deket banget. Dan deketnya nggak ada keterangan harus sama persis atau minggiran dikit, dan minggirannya nggak tahu berapa jaraknya. Makna jiwar itu adalah di sampingnya. Di sampingnya itu nggak harus sama atau itu yang menjadi ininya, detailnya
ijtihad, wilayah ijtihad. Wallahu alam. Ya, itu sama, termasuk wilayah ijtihad. Termasuk wilayah ijtihad. Yang menjadi poinnya adalah sholatnya sah atau tidak, itu yang pertama. Itu kan itu dulu yang pertama. Sholatnya sah atau tidak. Kalau di tapi sekali lagi itu wilayahnya ijtihad. Karena tidak pernah terjadi di zaman Rasul, nggak ada Rasul gitu berjamaah berdua dengan yang bukan muhrim atau misalnya orang lain. Kalaupun ada, itu ada orang lain. Tapi itu bibinya, saudara dekat begitu. Dan ada juga laki-lakinya. Jadi nggak ada keterangan sampai hadisnya, itu nggak ada. Nah, baru masuknya wilayah ijtihad para ulama. Yang pertama masalah hukumnya dulu. Apakah hukumnya sah atau tidak jamaahnya? Kalau misalnya laki-laki satu, kemudian perempuan satu, tapi dia bukan muhrim, apakah sah atau tidak? Sah atau tidak? Nah, kalau dibaca di ijtihad para ulama di kitab-kitab itu yang besar-besar itu, saya pernah baca itu, dia tetap sah sholatnya walaupun ada perbedaan. Sah sholatnya kenapa? Dasarnya karena berdasarkan keumuman daripada sholat berjamaah. Yang penting dua atau tiga orang, atau tiga orang, tidak ada keterangannya itu harus laki-laki perempuan, sudah sah sholat berjamaahnya. Cuman yang menjadi poinnya adalah nanti terkena hadis la yakhluwanna rajul ma'a imra'atin, kan gitu. Tidak boleh berdua-duaan, satu orang dan laki-laki satu orang dengan perempuan satu orang, illa ma'azi mahromin, kecuali ada mahromnya, kecuali yang tiga itu adalah setan. Nah, itu pemahaman dari hadis tersebut. Tapi kalau misalnya laki-laki satu, perempuannya banyak, itu mazhabul jumhur sah dia. Perempuannya banyak, artinya semuanya bukan mahram semua, tapi perempuannya banyak gitu. Misalnya kita sendiri di kantor, laki-laki kita doang satu ruangan, atau semuanya perempuan semua, kita doang, bosnya laki-laki begitu. Bosnya laki-laki, kemudian ajak sholat berjamaah, tentu kita yang jadi imam kan. Kemudian mereka semua adalah makmum. Maka dalam kondisi seperti itu dia tidak terkena hadis ma'azi mahromin tadi ya. Kenapa sebabnya? Karena itu kan berdua hadisnya, kecuali tiga setan. Nah, ini banyak, jadi bukan terkena hadis itu, dan itu adalah sah sholatnya kalau perempuannya banyak. Hanya ada ulama yang mengatakan tidak sah, tapi menurut saya nggak ini ijtihadnya menurut saya tidak bisa dijadikan hujah karena banyak. Nah, ini yang poin tadi yang hanya berdua saja, itu hanya memahami terhadap dalil tadi la yakhluwanna rajul, nggak boleh berdua laki-laki dengan perempuan kecuali mahram, kecuali ada mahramnya. Baru kalau misalnya kita, istri kita atau adik kita, kemudian ada orang lain, nah di situ poin pentingnya baru bisa. Tapi kalau satu berdua yang ini bukan mahram, itu apakah dia sah sholat berjamaah atau tidak begitu, sah berjamaah atau tidak. Kalau sholat di rumah ya kan itu mahram semua, artinya istrinya. Maksudnya? Oh, tempat sapnya, ruangannya sempit begitu ya. Ruangannya sempit. Kalau berdua sih sebelah sini bisa ya. Kalau berdua ya berarti cari yang lebih luas ruangannya. Jadi nggak bisa kalau cuman begini berjamaah sampai ke belakang-belakang. Cari yang lebih luas di ruang tamu misalnya begitu. Kalau misalnya dia nggak ada luas kan nanti kalau dia sempit nanti nggak bisa ruku juga dia. Kecuali kalau sholat jenazah baru bisa. Tapi kalau sholat biasa dia harus ruangan yang lebih luas. Iya. Oh iya, ya. Nah, itu nanti masuk ke yang berikutnya ya. Yang terkait dengan ininya sudah selesai. Sebelum kita lanjut ya ke posisi datang sebelah kanan atau sebelah kiri, kemudian selanjutnya.
Nah, kemudian yang tema berikutnya dulu ya, terkait dengan satu orang di belakang. Ini satu orang di belakang karena nggak ada lagi jamaahnya. Ini sendirian di belakang. Sendirian di belakang. Nah, kalau sendirian di belakang ini ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Jadi zikru ikhtilafi ahlil ilm fi sholatil ma'mum khalfas shoffi wahdahu. Dia sholat sendirian, shofnya dia doang sendirian, nggak ada yang lain lagi. Nah, kemudian di sini hadisnya terkait dengan Ali bin Saiban annahu ra'a rajulan yusolli khalfas shoffi, dia sholat di belakang shaf, nggak ada orang. Fawaqafa hatta insharafar rajul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai selesai itu sholatnya sendirian dia. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istakbil sholataka, ulangi sholatnya. Ini yang tidak membolehkan nanti ya. Fala sholata li rajulin khalfas shaf, tidak ada sholat. Di sini pemahamannya li rajulin ini tidak, la sholata itu bisa dimaknai tidak ada sholat, tidak sah sholat, atau tidak sempurna sholatnya. La sholata tidak sah atau tidak sempurna sholatnya li rajulin, bagi laki-laki khalfas shoffi, yang sendirian dia di belakang shaf, nggak ada siapa-siapa. Nah, ini dalil tersebut. Terus kemudian dalil yang membolehkannya di sini Wabisah bin Ma'bad, riwayat Imam Ahmad. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin shalla khalfas sufufi wahdahu faqala yu'idus sholata. Nah, dia hadis Wabisah bin Ma'bad qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan orang yang sholat di belakang shaf sendirian. Faqala, kemudian Rasul menjawab yu'idus sholata, sholatnya suruh diulang. Sholatnya suruh diulang. Itu yang hadis yang berikutnya. Kemudian di sini akhirnya ijtihad para ulama muncul terkait dengan tersebut. Kemudian yang hadis tadi ini yang di atas dan yang di bawah ini dijadikan pendapat ulama, ya, dijadikan oleh pendapat ulama bagi yang tidak boleh sholatnya satu orang ini tidak boleh di belakang, tidak boleh di belakang. Cuman yang menjadi poinnya adalah la sholata, apakah maknanya tam, artinya maknanya tidak sempurna atau tidak sah sholatnya. Karena kan nggak mungkin juga kalau misalnya dia shaf sendirian nggak ada yang datang lagi, gimana dia? Nggak ada yang datang lagi, misalnya dia sendirian di situ nggak ada yang datang lagi. Kemudian sampai sholat pun selesai. Nah, kemudian akhirnya udah sholat, dia tungguin aja begitu, nggak ada yang datang. Nah, itu nanti ke situ arahnya. Nah, sehingga ulama beristihad seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan perbedaan ulama di sini, kalau Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah di sini, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah termasuk Ibnu Hazm. Nah, ini yang man ajaza sholatal munfarid khalfas shoffi bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Anasin wa hadza li anna hadzal hukm. Jadi yang menjadi poin ini adalah terkait dengan sholat sendirian di belakang shaf. Ini Ibnu Hazm di kalangan Zohiriyah ya, kalangan Zohiriyah dia mengambil hadis ini. Dan sebagian Imam Ahmad di sini, sebagian Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah sebagian saja mengatakan dia tidak sah sholatnya berdasarkan hadis yu'idus sholah, ulangi sholatnya, yu'idus sholah, ulangi sholatnya. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i ya, dan sebagian sebagian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mazhabnya mengatakan sholatnya tetap sah, tapi dia hanya tidak sempurna saja, tidak hanya sempurna saja, tapi sholatnya sah. Jadi tetap sholatnya sah, dia di belakang tidak masalah. Kalau nggak ada nunggu-nunggu nggak ada, ya udah dia tetap aja sholat. Kalau ada orang sholat, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, ya sudah tetap sholatnya sah. Tapi tidak sempurna. Sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam hal shaf. Ya, sempurna dalam hal shaf begitu. Tapi menurut saya pribadi kondisi seperti itu tergantung kondisinya ya. Kalau kondisinya kondisinya terlihat masih banyak nanti yang sholat, maka dia bisa sholat sendirian, nanti juga bakal ada. Tapi kalau dia sama sekali pasti nggak ada yang sholat begitu, maka dia ya sudah, dia tetap dia sholat, tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan daripada shaf itu tadi. Nah, kemudian nanti yang tadi saya jawab dulu ya, sebelum nanti mungkin pertemuan yang akan datang dijelaskan ininya, dijelaskan hadisnya. Nah, itu dia sebelah kanan, kemudian kiri, kanan kiri, kanan kiri. Memang ada hadis tentang afdolnya itu adalah kanan terus,
terus begitu, dari kanan kemudian kiri. Itu yang menjadi poin, karena ada di hadis terkait dengan kanan dipenuhin kemudian yang kiri. Ada dua di situ ya. Karena terkait dengan pemahaman daripada pemahaman daripada hadis tadi ya. Ketika ada seseorang di sini, ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Jabir. Kemudian ketika dia duduk di sop, dia dipindah ke belakang. Nah, kemudian kalau diruntut, berarti kalau ada yang datang lagi di sebelah kanan. Nah, ini yang menjadi poinnya. Memang tidak pernah ada hadis yang sampai detail begini-begininya begitu. Yang ada adalah hadis secara umum keutamaan sop di sebelah kanan. Nah, ini sop di sebelah kanan itu ada hadisnya di sini. Saya lihat ada hadisnya ya, terkait dengan fadilah sop di sebelah kanan ya. Nih, babu fadli maimanatis sof. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamini sufuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dia bersolawat kepada sop-sop yang kanan-kanan. Sop-sop yang kanan-kanan. Nah, ini yang paling kanan, yang kanan-kanan ini adalah ini yang dijadikan dalil. Kanan-kanan terus sampai dengan kiri. Ini yang jadikan dalil terkait dengan yang kanan-kanan dulu diisi begitu. Hadis riwayat Abu Daud. Ini pemahaman dari hadis ini ya, terkait dengan fadli maimanatis sof. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamini sufuf. Tapi ini tidak menjelaskan tentang ngisi-ngisi sop, tapi dia hanya menjelaskan tentang fadilah sop yang sebelah kanan, sehingga dipahami oleh para ulama. Nih, kalau misalnya ada yang datang sebelah kanan dulu, yang datang sebelah kanan. Tapi kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang satu kanan kemudian kiri, kanan kiri, kanan kiri, terkait dengan pengaturan tersebut. Bukan kanan dulu tapi ke kiri begitu, kanan kemudian ke kiri. Di kanan penuhin kemudian ke kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tapi tergantung kondisi sebenarnya, tergantung kondisinya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ini hadisnya di pertemuan yang akan datang, karena iya Fadi. Iya, di tengah, bukan di sebelah kanan. Artinya kalau yang mau di sebelah kanan itu berdasarkan hadis tadi, fadli mayamini sholah, yang paling kanan, pemahaman terhadap hadis tadi. Tapi kalau saya pribadi, dia di sebelah tengahnya. Nanti kita akan masuk di pertemuan yang akan datang terkait dengan posisi kanannya. Ini ijtihad semua soalnya. Nggak ada ininya, teknis detail di hadisnya. Ijtihad para ulama terkait dengan posisinya. Jadi nggak ada detail hadisnya terkait dengan kalau belakang itu mana dulu, ini atau sebelah kanan dulu. Yang ada hanya fadilah saja. Nggak ada. Wah, itu malaikat di belakangnya gitu. Enggak, belum dengar sih saya. Tapi kalau itu hadis, tapi saya belum pernah baca itu hadis itu ya. Kalau misalnya ini ada malaikat di belakangnya. Iya. Oh iya, itu belum baca sih saya, belum baca ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencarinya, bisa baca terkait dengan tersebut. Baik, ada lagi, tafadhol ya. Iya, itu nanti terkait dengan masbuk ya, bab masbuk. Bab masbuk terkait dengan colek-coleknya itu. Memang tidak ada detailnya, harus nyolek-nyolek itu nggak ada detailnya. Kalau misalnya habis pengen ikut imam, colek dikit gitu, atau tepuk atau apa, itu memang detailnya tidak dijelaskan. Kalau misalnya pengen ikut imam, coleklah dia gitu, nggak ada. Itu hanya mengisyaratkan kalau berarti di sampingnya ini berarti ke makmum. Makanya ada yang nggak pakai colek-colek, dia langsung di belakang, di ini aja, di mana di sebelah kanan kita aja, langsung sholat dia, langsung sholat, nggak pakai colek-colek begitu. Tapi ada juga yang colek-colek, menandakan itu pemahaman terhadap supaya imam itu merubah apa? Merubah niatnya dari sholat biasa menjadi imam.
Nah, kemudian nanti pemahamannya apakah perlu dirubah atau tidak, itu nanti terkait dengan masalah masbuk. Tapi itu mengenai colek begitu, detail hadisnya tidak ada. Kalau misalnya dia imam di sini, kemudian kita pengen bermakmum, coleklah dia. Nah, itu tidak seperti itu hadisnya. Tapi yang ada adalah maka ikutlah dia bersama imam tersebut. Ikut itu maksudnya langsung begini atau dicolek dulu gitu. Itu semua istihad semua. Ada yang langsung udah itu aja. Kalau dia di samping kanannya, berarti dia tandanya dia sudah makmum. Walaupun dia nggak tahu imamnya, misalnya imamnya nggak tahu gitu sampai akhirnya, tetap dia akan berpahala, tetap menjadi makmum. Misalnya dia tahu-tahu di belakang ada orang aja makmum dia nggak tahu tuh, Allahu Akbar begitu. Apalagi kalau sholatnya sholat yang diam gitu, Allahu Akbar begitu kan, nggak tahu sama sekali, dan sholatnya sholat yang di ujung-ujung itu, yang diuhurkan nggak pakai suara itu, Assalamualaikum, tiba-tiba lah ada di belakang saya ada makmum gitu. Nah, kadang nggak dicolek kan itu, nggak dicolek itu, gitu. Nah, situ. Tapi kalau yang dicolek itu nanti kalau dia nggak bersuara pun dia tahu ini ada di makmumnya ada di di belakangnya itu. Yang makmum pertama dan makmum kedua kan dia sholat makmumnya cuma satu. Iya dia suruh ke belakang itu, dia ke belakang itu, dia dicolek supaya dia ke belakang. Itu yang colekan itu memang teknis, detail colekan itu tidak ada. Jadi yang ada hadisnya kalau berdua dia belakang posisinya. Cuma bingung nih kalau orang lagi sini gimana belakangnya, kan dia belakang begini. Ada yang nggak dicolek, langsung dia di sini aja diem, kan? Iya, wallahu alam. Jadi memang teknis terkait colek-colek itu memang tidak ada hadisnya, tapi hanya mengisyaratkan ini saya lagi pengen bermakmum, kamu kan di sini, pindah ke belakang gitu kan. Makanya dicolek itu dipindahin ke belakang, pindah ke belakang. Iya, itu nanti masuknya ke situ. Iya, tentang masalah bab masbuk itu, merubah niat ada itu ininya. Kalau itu ada hadisnya terkait tersebut, perubahan imam dan makmum itu. Taib, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh iya, satu lagi ya. Iya. Nah, itu dia, apakah dia harus harus imam dan makmum harus connect gitu, jamaah, atau hanya belakangnya saja. Itu yang kalau Syafi'iyah itu harus dicolek. Artinya harus tahu makmumnya. Jadi kalau kita Syafi'iyah itu harus tahu makmumnya, dia nge-imam apa enggak. Tapi kalau Imam Ahmad dan Abu Hanifah tidak perlu. Jadi imam mau niatnya apapun, kalau kita sudah ikut dia, tetap dia pahalanya tetap berjamaah. Tapi kalau Syafi'iyah dia harus tahu, harus dicolek, artinya harus tahu kita itu bermakmum sama dia begitu. Oh ininya dia sudah sholat berjamaah ya? Oh munfarid, kemudian dia sholat. Oh iya, kalau dia nggak tahu ya, berarti dia yang dapat berjamaah itu yang belakangnya, karena dia nggak tahu. Makanya itu yang Syafi'iyah, yang ijtihad Syafi'iyah itu dia harus memberikan isyarat kepada orang di depannya supaya dua-duanya klop, dia imam dan dia makmumnya. Nanti terkait tersebut kita bahas di pertemuan yang akan datang terkait dengan masbuk ya, masbuk. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya sendiri. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.